Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semoga semuanya selalu ada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Dan tidak lupa juga semoga kita semua agar selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di persamaan eksponen, yaitu untuk persamaan eksponen bentuk kelima yang berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Fx, gx, dan hx nya ini berbentuk fungsi ya. Nah, nanti penyelesaiannya ada dua. Yang pertama kita buat fx nya sama dengan gx, dan yang kedua hx nya sama dengan 0, dengan syarat nanti penyelesaian dari hx kalau kita substitusikan ke fx dan gx itu tidak boleh sama dengan 0 syaratnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, misalkan saya punya contoh soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2x dikurangi 1 pangkat 4x dikurangi 8 sama dengan x tambah 3 pangkat 4x dikurangi 8. Nah, karena fx, gx, dan hx ini berbentuk fungsi kan ya, berarti kita selesaikan soal ini dengan menggunakan sifat bentuk eksponen yang kelima. Nah, untuk menjawabnya dari yang kita ketahui di sini yaitu fungsi 2x dikurangi 1 pangkat 4x dikurangi 8 sama dengan x tambah 3 pangkat 4x dikurangi 8. Dari sini kalau saya jabarkan ke dalam bentuk persamaan eksponen yang kelima, maka kita peroleh 2x dikurangi 1 ini sebagai fx ya. Nah, dan x tambah 3 nya sama ini kita sebut gx, 4x dikurangi 8 nya ini kita sebut hx ya. Nah, kenapa kok seperti ini ya, kita samakan ke bentuk yang atasnya seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah kita beri nama ini masing-masing bentuknya, oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Maka untuk jawaban penyelesaian yang pertama kita buat fx nya sama dengan gx. Oke, coba fx nya adalah 2x kurangi 1 sama dengan x tambah 3 berarti kan. Nah, fx nya 2x kurangi 1 sama dengan x tambah 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dari sini kita kelompokkan yang memiliki variabel kita pindahkan ke kiri, dan yang tidak punya variabel kita pindahkan ke kanan, atau hanya berbentuk konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. Oke. Nah, jadi 2x karena di sini x-nya positif, kalau dipindah ruas ke kiri jadi negatif. Karena satunya di sini negatif, kalau pindah ruas ke kanan jadi positif. Oke. Nah, 2x dikurangi x adalah x ya. 3 tambah 1 4. Oke. Selesai belum? Sudah selesai ya. Oke, tapi kan ada langkah yang kedua, yaitu penyelesaian yang kedua, yaitu hx sama dengan 0. Nah, berarti hx sama dengan 0. Hx-nya tadi adalah 4x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, si min 8-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Karena di kiri negatif, kalau pindah ruas ke kanan jadi positif. Oh, berarti kan di sini 4x sama dengan 8. Nah, karena di sini harus hanya bersisa x, berarti karena di sini ada 4 ya, berarti supaya jadi 1 dikali, ditambah, dibagi, dikurang. Iya, harus dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, kedua ruas ini kita bagi 4. Oke. 4 bagi 4 kan 1 ya. 8 bagi 4 2 ya, berarti x-nya sama dengan 2. Oh, sudah selesai? Belum, karena di sini harus kita masukkan ke syarat. Nanti si x sama dengan 2-nya kalau kita substitusikan ke fx dan gx itu tidak boleh 0. Maka kita cek syaratnya. Untuk x sama dengan 2 diperoleh fx nya, yaitu x nya kita ganti dengan 2, jadi 2 kali 2 dikurangi 1, 2 kali 2 4 dikurangi 1 adalah 3. Apakah 3 sama dengan 0? Tidak ya, tidak sama dengan 0. Apakah terpenuhi? Terpenuhi, karena 3 itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua gx nya x tambah 3. X nya kita ganti dengan 2. Oh, berarti 2 tambah 3 kan ya. 2 tambah 3 adalah 5. Apakah 5 sama dengan 0? Tidak ya. Jadi karena gx nya sama dengan 5 berarti terpenuhi. Karena kedua-duanya terpenuhi atau kedua syarat ini terpenuhi, maka si x sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaian keseluruhannya adalah
2 dan 4 begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau belum dipahami silahkan diulangi lagi videonya. Next, kita ke bentuk persamaan eksponen yang ke-6. Nah, persamaan eksponen bentuk ke-6 yaitu A kali A pangkat fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Ini memiliki penyelesaian atau cara menyelesaikannya yaitu dengan cara mengubah persamaan eksponen itu menjadi persamaan kuadrat dengan cara memisahkan A pangkat fx ini sebagai y atau sebagai x. Kalau sebagai x nanti pusing ya, jadi nanti boleh kita misalkan sebagai y, p atau z dan sebagainya, yang penting tidak sama dengan x ya, biar lebih memudahkan penyelesaiannya nanti. Oke, di sini saya punya contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5 pangkat x tambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini karena di tengah-tengahnya di sini ada 5 pangkat x, berarti di sebelah kiri ini pasti akan memunculkan 5, pasti bisa memunculkan 5 pangkat x. Nah, yuk kita buktikan ya, atau kita kerjakan. Nah, kita mulai dari yang diketahui yaitu 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5 pangkat x tambah 5 sama dengan 0. Kalau kita rubah 5 pangkat 2x, maka akan kita dapatkan 5 pangkat x pangkat 2. Ini sesuai dengan sifat eksponen yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Oke, dikurangi 6 kali 5 pangkat x tambah 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 5 pangkat x ini kita misalkan sebagai y atau sebagai p ya, atau sebagai apapun yang penting tidak sama dengan ini ya. Nah, lebih mudahnya nanti bisa kita misalkan sebagai y, tapi di sini saya ingin misalkan dengan p saja. Jadi p sama dengan 5 pangkat x. Setiap ketemu 5 pangkat x nanti kita rubah jadi p ya. Nah, berarti di sini p kuadrat dikurangi 6p tambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, setelah ini kita identifikasi nilai a, b dan c. Nah, a-nya di sini kan 1, b-nya min 6, c-nya 5. Nah, untuk memfaktorkan caranya kita kalikan A kali C. A nya 1, C nya 5, jadi 1 kali 5 adalah 5. Nah, selanjutnya kita buat tabel seperti ini dan kita cari angka berapa saja yang apabila dikalikan menghasilkan angka 5. Yuk, berapa? Iya, 5 kali 1. Ada lagi? Iya, min 5 kali min 1 ya. Nah, selanjutnya ada lagi enggak? Tidak ya, hanya ini saja angkanya. Nah, dari angka ini kita jumlahkan. Nah, apabila kita jumlahkan nanti harus menghasilkan B. B-nya berapa di sini? Min 6. Oke, dari dua angka ini, nah ya, nanti kita cari yang apabila dijumlahkan menghasilkan min 6. Coba ada angka mana saja? Iya, min 5 dan min 1, karena min 5 kali min 1 adalah 5 dan ketika dijumlahkan ini menghasilkan min 6. Oke, berarti ini yang akan kita gunakan nanti dalam pemfaktoran. Karena di sini a-nya adalah 1, maka di sini kita tuliskan p saja. P dikurangi 5. Nah, min 5 ini dari sini ya. Kemudian min 1 kita simpan di sini jadi p min 1 per 1 per a ya, maksudnya ini a-nya adalah 1. Nah, ini kalau kita bagi 1 hasilnya pasti p kurangi 5 kali p kurangi 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti kan p kurangi 5 sama dengan 0 atau nih ya, p kurangi 5 sama dengan 0 nanti bisa kita sederhanakan jadi p sama dengan 5. Dari mana ya? Dari min 5 kita pindah ruaskan ke kanan jadi positif. Oke, atau p kurangi 1-nya sama dengan 0. Min 1 kita pindah ruaskan ke kanan jadi positif 1. Oh, berarti penyelesaiannya adalah P sama dengan 5 dan P sama dengan 1. Apakah sudah selesai? Belum, karena tadi si P hanyalah memisalkan. Nah, kita rubah lagi ke bentuk yang pertama ini. P-nya kita ganti lagi dengan 5 pangkat X. Oke, sehingga untuk P sama dengan 5, nih ya, P-nya kita rubah menjadi 5 pangkat X lagi. Jadi 5 pangkat X sama dengan 5. Berapa X-nya? Iya, 1 kan ya, karena 5 itu adalah sama dengan 5 pangkat 1 ya. Di sini berarti karena basisnya sudah sama, X-nya pasti sama dengan 1. Ini seperti persamaan eksponen yang dipelajari di bentuk sebelumnya, oke?
Nah, selanjutnya untuk P sama dengan 1, berarti P-nya kita rubah jadi 5 pangkat X sama dengan 1. 5 pangkat berapa yang menghasilkan 1? Iya, 5 pangkat 0. Oh, berarti X-nya adalah 0. Begitu. Jadi, kesimpulannya himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Begitu kawan-kawan, mudah dipahami bukan? Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Dan nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar ya. Jangan lupa juga kalau nanti masih belum paham, boleh di slow pemutaran videonya dan diulangi lagi. Terima kasih, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.